Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Muhammad Idris MA. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya, Ananda Makfira, Dewi Sartika, Fikriah Marwa, Maya Ayu Pratiwibo Rupohan, Mesya Abdillah, Muhammad Ali Husni, Naima Syafitri, Nurul Hadisti, Salviana Rubianti Saragi. Baiklah, kita akan membacakan isi dari materinya. Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk menyejahterakan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 188 negara pada tahun 2015. Berdasarkan data, Indonesia masih menempati peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Lalu bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila? Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita berpegang teguh pada sila ke-1 ini, bahwa kita adalah bangsa yang beragama, maka tidak sepantasnya kita melakukan korupsi. Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kita diajarkan untuk menyatakan adil dan beradab, di mana seharusnya kita tidak mengambil hak atas saudara kita dengan tindakan korupsi. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita diajarkan agar kita memiliki rasa persatuan dan tidak menjadi orang yang egois dengan mementingkan diri sendiri di saat ini masih banyak rakyat miskin yang kesusahan. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam sila ini mengutamakan kepentingan negara di masyarakat, tidak memaksa kehendak keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan, serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Sangat jelas bahwa tindak pidana korupsi tidak pernah ada rasa dalam sila ini. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diajarkan untuk memiliki rasa keadilan sosial sehingga ada rasa empati pada orang yang kekurangan. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti lingkungan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pasal 3 undang-undang di atas dijelaskan lebih lanjut bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan atas tanggung jawab negara, asas kelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti dekadensi moral. Pancasila adalah dasar negara kita atau juga dikenal sebagai ideologi bangsa, merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Konstitusi di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sejak negara Indonesia berdiri hingga sekarang telah banyak mengalami pasang surut.
tapi hingga kini tetap dapat berdiri dengan kokoh. Adapun dicanangkannya Pancasila sebagai dasar negara karena isinya dianggap sesuai dengan situasi kondisi manusia atau masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Apabila kita sebagai makhluk ciptaannya dan menjadi masyarakat Indonesia, khususnya wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalankan semua perintahnya. Itu sesuai dengan sila pertama. Tapi dari masa ke masa semakin banyak manusia-manusia yang tidak memiliki jiwa Pancasila. Mereka membaca Pancasila hanya sebatas di bibir saja, tapi tidak mengamalkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan, sehingga di sana sini marak dengan perkelahian pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, narkoba, bahkan penyakit yang paling parah yang tidak dapat disembuhkan di kalangan pejabat, yaitu korupsi. Nasi urap, nasi malaka, minumnya jus mangga. Jangan harap Indonesia merdeka jika korupsi saja masih ada. Cuaks. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.